Problem solving, secara umum problem solving adalah salah satu skill yang wajib dimiliki karyawan, terutama pemimpin dan manajer. Menurut Robert L. Solow, problem solving adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang sangat spesifik atau yang secara khusus. Adapun manfaat dari problem solving yaitu adalah mengembangkan sikap, keterampilan, memecahkan suatu permasalahan dengan mengambil keputusan secara objektif dan mandiri, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir, kemudian melalui problem solving kemampuan berpikir mampu diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati dan diamati. Kemudian membina pengembangan sikap perasaan seperti ingin tahu yang lebih jauh dan secara berpikir yang objektif, mandiri, kritis secara individual ataupun kelompok. Dalam mengambil langkah-langkah dengan problem solving ini tentunya mempunyai beberapa cara, yaitu adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Nah, jadi suatu problem solving ini harus mempunyai masalah yang jelas. Kemudian mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, juga harus mempunyai keterangan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, kemudian bertanya ini kepada orang yang lebih memahami ya. Kemudian berdiskusi dan kemudian ada berbagai macam cara lainnya. Kemudian menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Nah, jadi jawaban sementara itu seperti dugaan jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh dari langkah kedua. Kemudian menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini, peserta didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok, apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Kemudian kita dari beberapa 4 langkah tersebut kita akan dapat menarik kesimpulan. Artinya dalam peserta didik yang harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah yang ada atau yang dapat diambil. Itu yang harus kita selesaikan dalam masalah problem solving. Decisio atau keputusan. Tversky menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif dengan cara mengeliminasi pilihan yang kurang menarik secara bertahap berdasarkan evaluasi dari atribut aspek dan alternatif-alternatif yang ada. Adapun cara efektif pengambilan keputusan bagi leadership, yang pertama adalah identifikasi keputusan yang akan diambil. Sebelum mengambil keputusan, lebih baik melakukan identifikasi masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan secara tepat. Kemudian mengumpulkan informasi dan data pendukung. Mengumpulkan informasi dan data pendukung baik dari internal ataupun eksternal organisasi. Yang ketiga, membuat alternatif pilihan. Setelah informasi terkumpul, maka proses pengambilan keputusan melalui tahapan diskusi atau bertukar pikiran antar tim. Yang keempat, menimbang informasi yang diperoleh. Dari berbagai alternatif keputusan, maka dipertimbangkan sisi positif dan negatif jika tersebut diambil. Kemudian yang kelima, tentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Setelah bertukar pikiran dan menimbang informasi, maka pemimpin akan mengerucutkan pada suatu pilihan terbaik. Dan yang keenam, menjalankan keputusan efektif. Setelah kelima langkah dilakukan, pemimpin harus melakukan aksi nyata sebagai bentuk perwujudan dari keputusan tersebut. Kemudian yang ketujuh, ada review dan evaluasi keputusan yang diambil. Setelah mengambil keputusan, maka harus dilakukan evaluasi dan review terhadap keputusan yang akan dijalankan. Untuk menjadi keputusan yang efektif, maka pastinya harus terus dilakukan perbaikan.